Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Telah sampailah kita di tahap terakhir nih di perusahaan jasa, yaitu tahap penutupan perusahaan jasa. Kalau sebelumnya kita telah membahas tahap pelaporannya, yaitu ada laporan laba rugi, laporan perubahan modal, dan laporan neraca, kita sekarang membahas tentang bagaimana tahap-tahap menutup di perusahaan jasa ini. Oke, yang pertama adalah adanya jurnal penutup. Jurnal penutup adalah jurnal yang digunakan untuk menutup akun nominal, terdiri dari akun pendapatan dan beban, prive, dan perolehan laba atau ruginya perusahaan. Nah, gunanya itu untuk mengetahui nih bagaimana laporan per tahunnya, karena kan jurnal penutup ini sudah pasti dilakukan pada akhir periode nih, periode 31 Desember 2017 misal ya. Jadi akun-akun yang ditutup itu adalah pendapatan, beban, prive, dan perolehan laba atau ruginya perusahaan. Nah, di sini ada bagaimana kita menjurnal penutup ini. Yang pertama ada akun yang ditutup yaitu pendapatan. Jurnal penutupnya adalah pendapatan pada ikhtisar laba rugi. Nah, untuk sumber angkanya kertas kerja kolom laba rugi sebelah kredit, karena kan pendapatan kredit kan. Lalu yang kedua ada beban. Beban ini jurnal penutupnya ikhtisar laba rugi pada beban. Nah, sumber angkanya dari kertas kerja kolom laba atau rugi sebelah debit. Beban kan debit. Nah, prive jurnal penutupnya yaitu modal pada prive. Nah, sumber angkanya dari kertas kerja kolom neraca sebelah debit. Oke, lanjut. Nah, jika perusahaan laba nih, untuk jurnal penutupnya ikhtisar laba rugi pada modal. Nah, sumber angkanya kertas kerja kolom laba rugi selisih antara kredit dan debit. Nah, bagaimana kalau jika perusahaan rugi? Kalau jika perusahaan rugi, jurnal penutupnya modal pada ikhtisar laba rugi. Nah, jika debit lebih besar daripada kredit. Debit itu kan pendapatan kan? Debit itu kan beban. Nah, beban-beban itu lebih besar daripada kredit. Kredit itu pendapatan, jadi otomatis si perusahaannya rugi. Maka kalian taruhlah nominalnya di situ dengan jurnal penutupnya modal pada ikhtisar laba rugi. Nah, ini adalah contohnya. PT Arya Putra Nugraha, jurnal penutup per 31 Desember 2017. Yang pertama, dia pendapatan kan. Pendapatan itu kita taruh nih ada pendapatan usaha, pendapatan sewa, ada pendapatan lain-lain. Pokoknya kita list dulu nih semua pendapatan, kita list, maka kita dapetin nih ikhtisar laba ruginya. Oke, lalu yang kedua ada beban. Beban itu jurnal penutupnya ikhtisar laba rugi pada beban-beban. Jadi beban-bebannya disebutin, jangan beban satu aja, jangan. Tapi beban gaji, ada beban sewa, beban listrik, air, telepon, beban asuransi, beban penyusutan gedung, tergantung bagaimana transaksi-transaksi yang telah kalian kerjakan di Adam Salon. Oke, lanjut ke modal. Ini pengambilan modal yaitu atau prive untuk jurnal penutupnya yaitu modal pada prive. Jika perusahaan laba ikhtisar pada modal, jika perusahaan rugi modal pada ikhtisar laba rugi. Oke, kita masuk ke contohnya. Latihan jurnal penutup. Oke. Salon Cantikyu jurnal penutup periode 31 Desember 2020. Yang pertama yang kita tutup adalah pendapatan. Oke. Tadi apa pendapatan? Pendapatan yaitu jurnal penutupnya pendapatan pada ikhtisar laba rugi. Pendapatan jasa pada ikhtisar laba rugi. L atau R ya. Sorry. Nah, pendapatan ini kita lihat dulu nih di kertas kerja. Ini pindahin aja sebentar ya. Kita pindahin dekat kertas kerja.
kertas kerja. Kita lihat pendapatan cuma satu, kodenya 4. Pendapatan jasa kita lihat dari laporan laba rugi bagian kredit, yaitu Rp64.200.000. Kita taruh Rp64.200.000. Nah, untuk ikhtisar laba ruginya pun harus sama, Rp64.200.000. Oke. Lalu yang kedua, kita tutup beban. Oke, beban, akun yang ditutup atau jurnalnya adalah ikhtisar L atau R, laba rugi pada beban-beban. Oke, beban. Yang pertama ada beban apa? Yang pertama ada beban gaji. Beban gaji yaitu 10 juta. Oke, beban. Beban adanya di kredit untuk jurnal penutup. Beban 10 juta. 10.000. 10 juta. Beban gaji. Lalu ada beban apa lagi tadi? Beban gaji, beban ATL. Nah, ini kan laba ruginya kita beban itu di debit ya. Kalau jurnal penutup itu yang di debit adalah ikhtisar laba ruginya. Jadi kita ingin mengetahui pengikhtisarannya atau perangkumannya. Beban ATL-nya 6 juta. Beban ATL 6 juta. Oke. Setelah itu ada beban perlengkapan 400.000. Beban perlengkapan 400.000. Oke. Setelah itu ada beban penyusutan peralatan. Beban penyusutan peralatan berapa tadi tuh? Gue lupa. Beban penyusutan peralatan yaitu 9 juta. Oke. Setelah itu ada beban sewa. Beban sewa 11 juta. Beban sewa 11 juta. Nah, bagaimana ikhtisar laba ruginya? Maka kita dapati dari jumlah beban-beban, yaitu sum K. Nah, ini adalah ikhtisar laba ruginya yaitu Rp36.400.000. Oke, selanjutnya kita tutup apa lagi? Oke, modal ya. Prive. Modal pada prive yaitu kita lihat modal pada prive. Kan kita mau tutupnya si pengambilan pribadi. Kita lihat privenya di sumber angkanya dari neraca sebelah debit, yaitu 5 juta. Prive. Oke, untuk jurnal penutupnya yaitu modal. Kita kan namanya modal hana ya. Modal hana pada prive hana. Yaitu 5 juta, privenya, modalnya pun yang diambil 5 juta. Oke. Nah, ini adalah jurnal penutup bagian prive atau pengambilan pribadi. Nah, yang terakhir kita lihat nih, kan tadi jika perusahaan laba, untuk jurnal penutupnya yaitu ikhtisar laba rugi pada modal. Jika perusahaan rugi, modal pada ikhtisar laba rugi. Kita lihat nih si Salon Cantikyo itu laba atau rugi. Ketika laba dengan posisi kredit lebih besar daripada debit nih. Nah, kalau rugi posisi debit lebih besar daripada kredit nih. Kita lihat ya. Otomatis dia berarti untung kan atau laba. Jadi jurnal penutupnya yaitu ikhtisar laba rugi pada modal hana, yaitu kita lihat selisihnya Rp27.800.000. 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 Nah, oke, kita jumlahin. Sudah pasti sama ya.
Nah, kita dapatkan dari saldo jurnal penutup yaitu Rp133.400.000. Nah, ini. Jadi kalian tugasnya adalah membuat jurnal penutup dari Adam Salon. Oke, cukup sekian pelajaran hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.